Pelatih Steve Bruce akhirnya membagikan update terbaru tentang kondisi Elkan Bagot yang merasa frustasi dan kecewa. Pendukung Harimau Malaya kembali kepanasan, ranking Malaysia kembali disalip timnas Indonesia. Setelah sebelumnya Malaysia berhasil menyalip Indonesia dengan mengadakan turnamen sendiri, demi mengejar ranking timnas Indonesia. Maes Hilgers akhirnya menepati janji, yang pernah ia ucapkan untuk membela timnas Indonesia ketimbang timnas Belanda. Janji ini pertama kali diungkapkan Hilgers dalam wawancara di channel YouTube Yusa Nugraha. Drama asmara Arhan Pratama dan istrinya, Azizah Salsha, kembali jadi sorotan. Perselingkuhan Salim dan Zize memang benar adanya, ungkap Jessica, sembari berharap masalah ini segera selesai tanpa adanya pihak luar yang memperkeruh suasana. Sementara, timnas Bahrain sudah percaya diri, akan mengalahkan Indonesia dengan mudah. Bahrain masih mengingat kemenangan terakhirnya atas timnas Indonesia 10-0, dalam kualifikasi Piala Dunia 2012. Berikut ini adalah informasi selengkapnya. Maes Hilgers akhirnya menepati janji, yang pernah ia ucapkan untuk membela timnas Indonesia ketimbang timnas Belanda. Janji ini pertama kali diungkapkan Hilgers dalam wawancara di channel YouTube Yusa Nugraha. Saat itu, pemain FC20 ini dengan tegas menyatakan keinginannya untuk membela Garuda. Saya seharusnya datang ke Indonesia musim panas nanti untuk ikut seleksi timnas, tapi dibatalkan karena situasi corona, ungkap Maes pada 2020 silam. Sayangnya, pandemi menghalangi rencana tersebut. Namun, semangat Hilgers tak surut. Namanya pun tetap masuk dalam radar pemain yang akan dinaturalisasi bersama Sandy Walsh dan Jordi Amat. Namun, perjalanan Hilgers menuju naturalisasi sempat tertunda. Pada saat itu, ia memilih fokus memperbaiki performanya bersama FC20 di Eredivisie. Akhirnya, hanya Jordi Amat dan Sandy Walsh yang resmi dinaturalisasi pada 2022. Tapi sekarang, setelah performanya makin cemerlang di lapangan, Hilgers pun mantap memilih Indonesia. Setelah 4 tahun menunggu, ia menepati janji yang pernah ia ucapkan, siap membela merah putih di kancah internasional. Namun, masih ada orang yang membeda-bedakan pemain naturalisasi. Anggota Komisi 10 DPR dari fraksi Gerindra, Nuroji, mengaku tidak terlalu bangga atas pencapaian timnas Indonesia akhir-akhir ini. Jujur, kebanggaan itu bagi saya berkurang ya. Karena dari komposisi mungkin dia terlalu banyak yang dinaturalisasikan. Pernyataan itu disampaikan Nuroji dalam rapat Komisi 10 yang membahas permohonan PSSI untuk naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Rejders. Ia menyebut tidak bangga karena sebagian besar pemain yang berlaga bukan anak kampung sini. Namun, Erick Thohir punya jawabannya yang tak terbantahkan. Dua pemain ini bukan sekadar naturalisasi biasa, mereka punya garis keturunan Indonesia yang sangat jelas. Ibunya Maes Hilgers orang Manado, Eliano Rejders ibunya dari Maluku. Tak hanya itu, Erick juga menambahkan fakta menarik tentang ibu Hilgers, yang masih sering pulang ke Manado untuk membina yayasan tunanetra. Jadi mereka sangat Indonesia. Jangan pernah ragukan merah putih mereka, ditegas Erick dengan penuh semangat. Bukti nasionalisme Hilgers pun tak berhenti di situ. Erick menyebutkan momen saat BFC20 ini dengan bangga membentangkan bendera merah putih. Aksi yang jelas menunjukkan kecintaan Hilgers pada Indonesia. Drama asmara Arhan Pratama dan istrinya, Azizah Salsha, kembali jadi sorotan. Ega Martadinata, pengacara Azizah, secara tegas menepis tuduhan perselingkuhan yang dihembuskan Jessica Felicia. Hari ini agendanya adalah agenda panggilan terhadap pemeriksaan terhadap Azizah. Jessica, konten kreator yang sebelumnya dilaporkan Azizah atas dugaan pencemaran nama baik, justru memperkuat rumor soal hubungan terlarang antara Azizah dan Salim Nauderer di hadapan media. Namun, Ega Martadinata langsung membantah keras. Kehidupan rumah tangga klien saya, Azizah Salsha dan Arhan Pratama, baik-baik saja. Pernyataan ini tentu mengguncang klaim Jessica Felicia yang sebelumnya mengatakan bahwa perselingkuhan itu benar adanya. Tapi saya cuma mau bilang, perselingkuhan Salim dan Zize memang benar adanya, ungkap Jessica, sembari berharap masalah ini segera selesai tanpa adanya pihak luar yang memperkeruh suasana. Jessica, yang didampingi kuasa hukumnya Ahmad Ramzi, juga mempertegas pernyataan soal pengakuan Salim. Salim mengatakan, iya bang benar, tapi nggak sampai bagaimana-bagaimana, tambahnya. Pendukung Harimau Malaya kembali kepanasan, ranking Malaysia kembali disalip timnas Indonesia. Setelah sebelumnya Malaysia berhasil menyalip Indonesia dengan mengadakan turnamen sendiri, demi mengejar ranking timnas Indonesia. Ketika kawan-kawan kita dekat ke Doha bersusah payah nak kalahkan Pak Arab, kita senang-senang je geng kita, geng Lebanon ni 1-0. Ranking Malaysia hari ini 131.
ranking jiran kita semalam ni pakat komen ni. Kan geng-geng Bandung, geng-geng apa nama Riau apa semua ni. Setelah kemarin nyalip Indonesia di rank FIFA ya, tapi tidak berselang lama disalip lagi. Kali ini panas lagi, pengen nyalip lagi, ngadain turnamen lagi, yaitu Serumpun Cup 2024. Dan sekarang Malaysia berencana kembali mengadakan turnamen mini untuk mengejar ranking Indonesia. FIFA baru saja merilis peringkat terbarunya berdasarkan hasil yang diraih oleh negara-negara anggota mereka di FIFA Matchday. Ranking timnas Indonesia sudah mendekati 100 dunia, bahkan sudah meninggalkan Malaysia. Ketika timnas Indonesia berhasil menahan Arab Saudi 1-1 dan bermain imbang 0-0 dengan Australia sebelumnya. Hasil tersebut sukses menyumbangkan tambahan 15,45 poin bagi Indonesia di ranking FIFA. Tambahan poin ini mengangkat Indonesia naik 4 peringkat dari posisi 133 ke 129 dunia. Lebih seru lagi, Indonesia kini unggul 3 posisi dari Malaysia, yang ada di peringkat 132 dunia. Jika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dan Cina pada matchday ketiga dan keempat grup C, dua kemenangan besar itu akan memberikan Indonesia tambahan 32,43 poin di ranking FIFA. Dari peringkat 129, tim Garuda berpotensi melonjak naik 9 posisi ke peringkat 120 dunia. Sementara, timnas Bahrain sudah percaya diri akan mengalahkan Indonesia dengan mudah. Bahrain masih mengingat kemenangan terakhirnya atas timnas Indonesia 10-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 2012. Pelatih Dragan Talajik masih mengungkit momen pertandingan Bahrain versus Indonesia yang terjadi 12 tahun lalu tersebut. Dengan modal ini, mereka sudah yakin mampu mengalahkan timnas Indonesia. Tetapi, kekalahan telak timnas Indonesia saat itu disebabkan oleh persiapan tim yang kurang matang. Ditambah lagi, di tahun 2012 timnas Indonesia sedang merosot, ditambah lagi terjadi perpecahan di tubuh PSSI dan terdapat dua liga, yakni Indonesia Premier League dan Liga Super Indonesia. Timnas Indonesia yang sekarang bukanlah yang dulu lagi. Timnas Indonesia kini tampil di luar ekspektasi dengan tim yang tak terkalahkan mesti harus berhadapan dengan raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Australia. Pelatih Steve Bruce akhirnya membagikan update terbaru tentang kondisi Elkan Bagot yang sedang mengalami cedera. Saat ini, dia masih harus mengenakan sepatu pelindung untuk cederanya, ujar Steve Bruce, seperti yang dilaporkan Blackpool Gazette. Bruce menjelaskan bahwa Bagot akan menjalani proses pemulihan dan sayangnya harus absen sementara waktu dari lapangan hijau. Dia akan memakai sepatu itu selama seminggu lagi, sebelum masuk fase rehabilitasi. Jadi, kemungkinan besar kita belum akan melihat aksinya selama sekitar 1 bulan, kata Bruce. Tak bisa dipungkiri, situasi ini membuat Elkan merasa sangat frustrasi dan kecewa. Ini memang sangat menyulitkan dan membuatnya merasa tak berdaya, tambahnya.